power itu selalu mengacu pada probabilitas jangka panjang untuk mendapatkan hasil yang signifikan secara statistik ketika hipotesis nol salah. Nah, dengan kata lain, jika kita melakukan eksperimen atau penelitian yang sama berkali-kali, maka kekuatan pengujian ini akan menjadi frekuensi relatif dari temuan signifikan secara statistik dengan asumsi efek populasi bukan nol. Berarti di sini ada efek ya. Nah, Cohen di sini mengatakan ada 3 faktor utama yang berkontribusi pada kekuatan uji statistik ya. Pertama, ukuran sampel. Terus yang kedua adalah ukuran efek. Apa sih ini ukuran efek? Ya ini mencerminkan sejauh mana sebenarnya fenomena yang kita anggap menarik itu benar-benar ada. Maksudnya benar-benar ada efeknya. Nah, yang terakhir adalah tingkat alfa. Alfa itu adalah kriteria signifikansi. Nah, biasanya kita kriterianya adalah 0,05. Nah, Cohen sendiri mengatakan bahwa kegunaan untuk melakukan power analysis selama fase perencanaan studi, jadi sebelum kemudian studi itu dilakukan ya. Nah, tujuannya adalah untuk memperkirakan ukuran sampel yang diperlukan untuk mengidentifikasi signifikansi statistik berdasarkan efek populasi bukan nol yang diproyeksikan. Ya. Jadi justru efek populasi bukan nol yang kemudian diproyeksikan. Intinya berarti ada efek. Kalau nol kan berarti tidak ada efek. Nah, Cohen sendiri mengusulkan bahwa 0,80 itu sebagai konsekuensi dari power. Ya. Jadi ini melengkapi rule of thumb dari kesalahan tipe 2 yaitu 0,2 yang biasanya kita sebut sebagai beta. Ya ini nah lagi-lagi ada yang masuk Pak? Nah, Cohen sendiri mengatakan ada alasan kenapa kita penting untuk melakukan power analysis saat kita merencanakan studi. Jadi bukan setelahnya, justru saat perencanaan studi. Yang pertama adalah bahwa kalau kita tidak mempertimbangkan persoalan power, maka rancangan studi justru dapat menghasilkan ukuran sampel yang tidak memadai, yaitu terlalu rendah dalam menguji hipotesis nol. Nah, ketika ukuran sampel terlalu rendah, ya, jadi peneliti berisiko lebih besar melakukan kesalahan tipe 2 saat membuat penilaian tentang pengaruh populasi. Jadi studinya ini underpower. Ingat pada video asinkronus yang saya berikan sebelumnya. Nah, yang kedua adalah penelitian bisa jadi menjadi lebih mahal, terutama dalam hal waktu, uang atau sumber daya. Karena kita bisa menjadi mendapatkan sampel yang terlalu banyak yang sebenarnya tidak dibutuhkan untuk mendapatkan power 0,8 sebagaimana konsensus dan juga proyeksi efek size yang kita harapkan gitu ya. Justru kemudian sampelnya jadi terlalu banyak di sana. Jadi itu yang kemudian penting diingat oleh rekan-rekan di sini. Ya, intinya a priori power analysis di sini tujuannya adalah kita bisa memperkirakan ukuran sampel yang diperlukan bagi peneliti untuk menguji efek dalam konteks analisis regresi ataupun analisis yang lainnya dengan asumsi power yang kita inginkan sebesar 0,8, alfa 0,05, dan ukuran efek dari populasi yang diproyeksikan. Ya. Nah, kita bisa lihat kemudian
efeknya itu dari R kuadrat, R kuadrat ya misalnya. Dan saya minta nanti rekan-rekan mendownload Gpower di sini, bisa diketik di Google dan juga mendownload manualnya. Nah, di sini Cohen menyatakan bahwa penentuan power atau ukuran sampel yang diperlukan itu tidak bisa dilanjutkan tanpa peneliti memiliki pemikiran tentang sejauh mana H0 diyakini salah. Berarti kalau H0 diyakini salah, harusnya kita bicara soal ada efek. Nah, dalam konteks power analysis, selama fase perencanaan studi, yang Anda harus lakukan adalah Anda memiliki proyeksi ukuran efek populasi yang ingin dideteksi. Jadi, Anda tidak dapat memperkirakan dengan tepat ukuran sampel yang diperlukan jika Anda tidak memiliki proyeksi efek. Nah, idealnya ya, proyeksi besarnya efek pada populasi ini didasarkan pada teori yang kuat dan pertimbangan temuan dari studi penelitian sebelumnya. Jadi penting buat kita untuk mengenali literatur yang kita punya. Nah, persoalannya jika tidak ditemukan teori atau penelitian yang kuat, maka yang bisa direkomendasikan ya Anda menggunakan ukuran efek populasi yang sekiranya non-trivial pada bidang ilmu yang kita miliki sehingga dianggap memiliki nilai yang sifatnya saintifik gitu ya. Nah, ini tentunya menjadi keputusan yang Anda buat sendiri di sini. Nah, jika Anda sampai pada sudut pandang ini, maka mungkin Anda bisa mengandalkan konvensi Cohen ya, misalnya terkait dengan efek kecil, sedang, dan besar ya, rekan-rekan. Nah, kita bisa lihat di sini efek size dengan menggunakan F kuadrat, R kuadrat, dan juga multiple R. Nah, kalau kita kemudian mau menggunakan G-power dalam menentukan sample size ya, kita harus masukkan dulu alpha levelnya 0,05, jumlah prediktornya berapa dalam model regresi yang kita punya, terus power yang diinginkan juga berapa ya, terus kemudian efek size-nya juga berapa. Nah, biasanya yang kita dapatkan dari SPSS misalnya perhitungannya adalah R kuadrat. Kita bisa konversi ke F kuadrat, rumusnya adalah R kuadrat dibagi 1 min R kuadrat. Nah, ini ada contoh. Misalnya kita punya, kita mau tahu ya sampelnya berapa, alfanya yang kita tetapkan adalah 0,05, terus model regresinya punya 3 prediktor. Nah, asumsinya kita udah tahu proyeksi efek size yang kita inginkan adalah 0,3, power yang diinginkan adalah 0,8. Nah, ini kan cuma ada informasi terkait dengan R kuadrat. Kita bisa masukkan di sini R kuadrat 0,3 dikurangi 1 min R kuadrat. 1 min 0,3 maka 0,7. Nah, kalau dimasukkan persamaan ini, maka kita mendapatkan hasil 0,42. Kita bisa coba ya langsung di mana? Di namanya? G-Power. Nah, ini G-Power yang kita punya, rekan-rekan. Kita bisa langsung ke tes, terus kita masuk kepada correlation and regression. Nah, di sini ada dua, linear multiple regression di sini. Ada yang R quadrat deviation from zero. Ini kalau seandainya kita memasukkan prediktornya secara simultan, bersamaan. Tapi kalau yang lain adalah linear multiple regression yang R kuadrat increase. Kalau ini adalah kalau modelnya adalah regresi hierarkis. Kita coba yang ini aja ya. R kuadrat deviation from zero. Kita klik. Nah, misalnya efek size-nya 0 tadi berapa? Efek size yang kita dapatkan 0,428. Kita masukkan di sini 0,428. Terus alfanya adalah 0,05, powernya adalah 0,8, prediktornya tadi dalam sana adalah 3 ya. Nah, kita kalkulasi. Nah, dengan
efek size, proyeksi efek size 0,42, alpha 0,05, dan power 0,8, prediktor 3, maka minimal kita harus memiliki 30 sampel. Nah, problemnya ya rekan-rekan, bisa jadi kemudian kita malas ngitung F kuadrat. Kalau malas gitu kita langsung determine aja. Terus tadi kan 0,3 ya, dan berdasarkan PowerPoint ini 0,3. Kita tinggal klik di sini 0,3, masukkan, terus calculate, hasilnya 0,42, ditransfer. Nah, kita calculate, didapatkan total sampel sama ya, minimal 30. Nah, itu kalau kita mau menghitung effect size. Nah, ini kita bisa lihat effect size-nya misalnya di sini kalau semakin kecil ya, kita coba pura-pura main-main gitu. 0,13 misalnya. Kira-kira semakin besar atau semakin kecil total sampel size yang kita butuhkan? Semakin besar. Yakin, di 88 tadi ada berapa? Nah, semakin besar effect size-nya, maka total sampel size yang kita butuhkan semakin kecil. Tapi ingat ya bahwa penentuan proyeksi effect size itu harus beralasan sesuai dengan bidang ilmu yang kita miliki, rekan-rekan. Nah, demikian rekan-rekan apa namanya pertemuan asinkronus ini. Terima kasih banyak atas perhatian yang sudah diberikan. Sampai berjumpa lagi.